Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini masih dalam pembahasan manhaj dakwah para rasul, ya, yang mana insyaallah saya targetkan ada penjelasan rincinya tentang manhaj para rasul ini dalam berdakwah, yakni kita akan bahas tidak terlalu panjang gitu ya, sekitar 40 menitan atau kurang atau lebih. Yang jelas kita akan sedikit demi sedikit mempelajari bagaimana dakwahnya para rasul, khususnya ulul azmi minar rusul atau rasul-rasul yang dijuluki sebagai ulul azmi. Ulul azmi itu kata jumhur ulama atau kebanyakan para ulama menjelaskan bahwa ulul azmi minar rusul adalah beberapa rasul yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada rasul yang lainnya. Dan ini ulul azmi minar rusul ini ada lima rasul. Yani yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi 5 rasul inilah yang dikatakan oleh jumhur ulama bahwasanya itu ulul azmi minar rasul. Yakni rasul yang paling memiliki tekad yang sangat kuat daripada rasul yang lain. Karena begitulah, memang para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang mulia. Kedudukannya tidak akan disusul oleh kedudukan orang-orang soleh lainnya yang selain nabi dan rasul. Ya. Akan tetapi para nabi juga itu memiliki derajat masing-masing. Di keutamaan mereka yang sangat luar biasa itu sebagai para nabi, ternyata di antara mereka juga ada berlebih kurang ya kelebihan mereka. Maka di antara para nabi itu ada yang sekaligus sebagai rasul. Kemudian di antara rasul tersebut pun ada yang kata para ulama sekitar 313-an dari para rasul tersebut ada rasul yang mana itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi lagi, yakni ulul azmi minar rusul yang 5 orang tadi. Dari 5 orang rasul tersebut, ulul azmi minar rasul, ada rasul yang memiliki julukan Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih yang sangat dikasihi oleh Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini cuma 2 yang memiliki julukan Khalilullah. Khalil artinya adalah kecintaan Allah. Jadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwasannya kalau seandainya kata beliau, kalau seandainya beliau diizinkan untuk menjadikan orang lain selain Allah, untuk menjadikan makhluk selain dari Allah sebagai khalil, yakni kekasih yang sangat paling dikasihi, kata Rasul, lattakhadtu Abu Bakr khalila. Sungguh aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai khalilku, sebagai kekasihku yang sangat aku cintai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya, dan Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan Nabi Muhammad, dan demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menjadikan Allah sebagai khalil. Ya. Walakin kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan bahwasannya Allah melarang beliau untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalil karena hanya kepada Allah lah kecintaan itu betul-betul ditumpahkan, maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Innallaha takhadhani khalila kama takhadha Ibrahim khalila.
Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, sebagaimana Allah pun telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih yang sangat dicintai. Nah, maka dari itu, dua nabi yang mulia inilah yang paling memiliki derajat tertinggi di antara ulul azmi minar rusul, yakni Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad. Dan dari kedua ini yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ya, baik. Itu sekelumit tentang keutamaan ya Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan kita bahas dakwahnya berikut ini. Jadi kita spesifikkan pembahasan kita pada kajian kali ini lebih khusus kepada dakwah tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dakwah tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun sejarah secara rinci, antum bisa searching di YouTube juga banyak, dan ustaz-ustaz yang lain kan sering mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, karena beliau memang di dalam Al-Quran pun terus diulang-ulang kisahnya sebagai ibrah, pelajaran bagi kita ya, dalam perjuangan beliau yang sangat luar biasa. Nah, kita lebih spesifik lagi bagaimana dakwah tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian, secara garis besar dakwah Nabi Ibrahim itu memiliki urutan yang hendaknya kita ikuti. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat An-Nahl ayat 123. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau. Jadi ilaika itu, ilaika maksudnya adalah kepada engkau ya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali ayat ini kan kepada Rasulullah. Namun kata para ulama, meskipun khusus kepada Rasulullah ayat tersebut, domirnya istilah bahasa Arabnya, namun hukumnya itu umum kepada Rasul dan kepada umatnya. Bahwasanya telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaklah engkau ikuti agamanya Nabi Ibrahim hanifa. Hanifa itu yang condong kepada tauhid, menjauh dari syirik, condong kepada tauhid. Jadi hanifa ini terkadang ada sebagian penerjemah yang dengan terjemahan ma'nawi ya, terjemahan bebas dikatakan bahwa hanifa itu lurus. Tapi maksudnya yang lebih tepat adalah hanif itu condong kepada tauhid, menjauhi dari syirik. Jadi kalau ini ada tauhid, ini ada syirik, nah maka hanif itu condong kepada tauhid, menjauhi syirik. Nah begitu ya. Intinya adalah hanifah itu adalah yang condong kepada tauhid. Nah, hanifah muslima, Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi di sana Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya dan secara umum kepada umatnya bahwa kita harus mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beragama. Nah, di antara yang sekarang kita bahas tentang agama yang bagian dari agama itu kan dakwah. Dakwah yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim, metodenya pertama kali beliau mendakwahkan keluarga. Jadi sebelum kepada yang lain itu beliau mendakwahi keluarga dulu tentang tauhid. Kemudian setelah itu kepada masyarakat sekitar. Nah, setelah itu baru mendakwahi al-hukumah atau pemerintah, penguasa ketika itu di sana. Baik, tiga aspek ini disebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita sedikit membahas ya tentang bagaimana dakwah tauhid Nabi Ibrahim kepada keluarga terlebih dahulu. Di sini beliau Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk salah satu rasul yang juga diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus Rasul pada setiap umat itu, yang mana Rasul tersebut mendakwahkan ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah oleh kalian dan jauhi taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain dari Allah. Ya, itu makna umumnya seperti itu. Nah, Nabi Ibrahim pun termasuk Rasul yang diutus kepada suatu umat. Nah,
Nabi Ibrahim pun dakwahnya adalah dakwah tauhid. Apalagi ketika itu Nabi Ibrahim hidup di masa tidak ada orang yang beriman kecuali Nabi Ibrahim. Tidak ada orang yang beriman ketika itu selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika awal dakwah. Nanti mulai ketika berdakwah di daerah negeri Syam, perbatasan Syam dan Turki gitu ya. Jadi Syam ujungnya, itu beliau bertemu dengan Sarah, istrinya yang pertama. Akhirnya istrinya pun masuk Islam. Nah, cuman berdua yang masuk Islam. Lalu nanti pun bertemu dengan Nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Setelahnya beliau berdakwah di suatu negeri. Nah, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di dalam surat Al-An'am ya. Ini saya memakai tafsir Ibnu Katsir karena beliau menafsirkan ayat-ayat disertai dengan dibawakan bagaimana penjelasan para ulama dan juga bagaimana hadis yang berkaitan dengannya dan ayat-ayat lain yang berkaitan dengannya. Ini tafsir Ibnu Katsir atau itu istilah yang dikenal ya di masyarakat, tafsir Ibnu Katsir. Namun sebenarnya judul kitabnya itu, kitab tafsirnya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsirul Qur'anil Azim, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-An'am ayat 74 sampai 79, di sana surat Al-An'am tersebut mengisahkan tentang dakwahnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kepada masyarakatnya. Ya. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata li abihi kepada bapaknya. Nah, ini Imam Ibnu Katsir membawakan sebagian riwayat bahwa yang dimaksud itu ada riwayat, bukan riwayat ya, ada sebagian pendapat ulama bahwa maksud di sini Azar di sini bukan bapaknya Nabi Ibrahim, tapi yang benar Azar itu adalah benar-benar bapak kandungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa ada pendapat seperti itu? Karena bapaknya Nabi Ibrahim namanya bukan Azar. Dikenal di kalangan para ulama ahli sejarah, kan biasanya ada binnya ya. Nah, kalau Ibrahim itu bukan bin Azar, tapi bin Tareh. Nah, gitu. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, Azar itu nama berhala. Tapi dalam suatu kebiasaan penamaan itu kadang ada orang dinamakan dengan sesuatu yang biasa dia geluti. Nah, Azar ini bapaknya Nabi Ibrahim yang disebut Azar, ini adalah orang yang selalu bergelut dengan, maksud bergelut di sini adalah dikatakan bahwasanya senantiasa membikin patung berhala. Sehingga masyarakatnya mengenalnya dengan Azar, si patung Azar, karena tukang membuat patung Azar. Begitu, itu pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir. Intinya, Nabi Ibrahim di sini berkata kepada bapaknya, Azar, "Atattakhidhu asnaman alihah?" Apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku memandang engkau, wahai bapak, dan juga kaummu berada dalam penyimpangan yang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi agar dia menjadi orang yang yakin. Jadi Nabi Ibrahim, kata Imam Ibnu Katsir, intinya di sini ada penjelasan beberapa para ulama, intinya adalah Nabi Ibrahim oleh Allah sengaja diperlihatkan bagaimana keadaan kerajaan langit dan bumi. Ketika itu menjadi semakin yakinlah Nabi Ibrahim. Bukan berarti nggak yakin terhadap kebesaran Allah, yakin. Tapi dalam keyakinan itu ada beberapa tingkatan. Ada orang sudah meyakini, namun ketika melihat kenyataan sebenarnya semakin yakin. Ainal yakin gitu ya. Semakin yakin. Nah, maka ketika itu teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim semakin yakin. Sengaja seperti itu karena Nabi Ibrahim ya sengaja diperlihatkan seperti itu kerajaan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, kehebatan langit dan bumi sengaja dibukakan. Dan ini pun pernah diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana beliau, Rasulullah dan juga Nabi Ibrahim bisa melihat kerajaan langit. Dalam satu riwayat disebutkan menembus, Allah memperlihatkan beliau bagaimana dibukakan langit-langit. Langit maksudnya ini langit ya, 7 lapis langit sampai ke arsy. Kemudian 7 lapis bumi kok
Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan segala isinya dan apa yang berada dalamnya agar melihat keagungan Allah. Itu sebagian pendapat para ulama. Intinya, teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim diperlihatkan sesuatu yang tidak diperlihatkan kepada orang biasa. Sehingga semakin yakinlah. Kenapa? Karena beliau akan menghadapi dakwah yang sangat luar biasa. Tantangan dakwah yang luar biasa. Nah, kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala pun mengisahkan tatkala Nabi Ibrahim falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Jadi, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha untuk membuka akal sehat masyarakat yang ada di sekeliling Nabi Ibrahim. Tadi kan sekilas tentang bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Kenapa engkau, wahai ayahanda, engkau menjadikan patung-patung sebagai Tuhan-Tuhan engkau? Jadi banyak patungnya, Tuhan-Tuhan engkau. Kemudian setelah itu Allah pun menjelaskan, tatkala Nabi Ibrahim menjelaskan, berdakwah kepada sebagian kaumnya, yang mana di antara sebagian kaum Nabi Ibrahim itu ada yang menyembah bintang-bintang. Bintang-bintang, ya, planet-planet. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim itu astronomi itu udah ada. Ya. Sampai mereka menyembahnya, menyembah bintang-bintang. Nah, di zaman Nabi Ibrahim juga ada kaum yang beliau dakwahi itu orang-orang yang menyembah patung. Patung diat sembah. Itu yang nanti akan kita bahas sedikit, bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung kecil mereka dan menyisakan satu patung yang terbesar, gitu ya. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim berdakwah pun beliau menghadapi suatu raja yang mengaku diri sebagai Tuhan. Nah, ya, jadi yang beliau hadapi oleh seorang nabi besar ini, Imamul Muwahhidin, kata para ulama, julukan beliau Imamul Muwahhidin. Jadi imamnya, pemimpinnya para ahli tauhid. Itu beliau, Masya Allah ya, sendiri berdakwah, kemudian menghadapi raja besar, penguasa dunia. Jadi kerajaan ini, kerajaan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, yakni Raja Namrud atau Namrud. Ini kekuasaan kerajaan dia yang kafir itu mencakup seluruh dunia. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan Imam Mujahid, salah seorang ulama yang muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya raja yang menguasai bumi ini, yang kekuasaannya meliputi seluruh bumi, itu ada 4. 2 orang itu mukmin dan 2 orangnya lagi kafir. Yang mukmin itu Nabi Sulaiman bin Daud, kemudian Dzulqarnain. Ini orang beriman dua-duanya. Kalau Dzulqarnain ini kan bukan nabi, ya. Yang 2 orang lagi, bumi ini pernah dikuasai oleh Namrud yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Bukhtansor, ya, Bukhtansor, atau dalam bahasa kita Nebukadnezar, gitu ya, Nebukadnezar, gitu ya. Itu dalam bahasa Arab Bukhtansor atau Bukhtannasor. Itu karena nggak ada harokatnya, sekitar itulah dibacanya, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, ikhwan akhwat rahimakumullah, Masya Allah. Maka yang Allah jelaskan sekarang di dalam surat Al-An'am ini, yakni Nabi Ibrahim berusaha untuk membuka akal bagaimana bahwasanya kesalahan mereka menyembah bintang-bintang itu sangat fatal. Karena memang ya, fitrah manusia itu senantiasa mencari Tuhan. Dalam artian mencari Tuhan yang akan dia sembah. Kalau tidak dibimbing oleh wahyu, maka dia akan mencari sesuatu yang terkuat. Makanya di masa ini yang sedang Nabi Ibrahim dakwahi adalah ketika mereka hendak mencari Tuhan tidak dibimbing oleh wahyu, maka mereka hanya mengira bahwasanya bintang, kemudian bulan, kemudian matahari itu sebagai Tuhan yang layak disembah. Karena mereka mengira itulah yang paling tinggi. Karena mereka mengira bahwasanya matahari itu kan yang paling bermanfaat, gitu ya. Kalau nggak dibimbing wahyu seperti itu, makanya Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk berdialog. Berdialog bahwasanya falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Tatkala Nabi Ibrahim berdialog dengan mereka, maka tatkala itu malam pun mulai datang, maka beliau pun melihat bintang-bintang. Falamma qala hadza rabbi. Kemudian Nabi Ibrahim membuka akal pikiran mereka, kaumnya itu. Kalau ini Tuhanku, hadza rabbi, ini Tuhanku. Ya. Ketika sambil menunjuk ke bintang-bintang. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintang ini nanti hilang,
Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku nggak suka dengan yang hilang. Masa Tuhan hilang? Seharusnya selalu ada. Begitu. Nah ini teman-teman sekalian, ya ini perlu diterangkan secepatnya agar tidak lupa saya di sini. Bahwasanya kan ketika dahulu kita sering mempelajari kisahnya Nabi Ibrahim, itu seolah-olah ada suatu fase tatkala Nabi Ibrahim yang masih kecil itu mencari Tuhan gitu ya. Padahal ini memang ada sebagian penulis kitab yang berpendapat seperti itu, tapi pendapat mereka ini dibantah atau disanggah habis-habisan oleh diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i ini ya, dibantah habis-habisan bahwasanya itu pendapat yang tidak kuat. Bahkan Syekh As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, penulis kitab Taisir Karimur Rahman, nah ini bahwasanya tidak ada hujah sama sekali bagi orang yang mengatakan bahwa dahulu Nabi Ibrahim pernah melakukan pencarian Tuhan. Melihat bintang, kemudian bulan, kemudian matahari. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak puas dengan Tuhan, bintang, matahari, dan bulan itu. Tidak seperti itu. Itu bukan sedang mencari Tuhan. Tapi itu sedang membuka akal pikiran masyarakat ketika itu yang menyembah bintang-bintang, planet-planet, matahari, agar bahwasanya lihat, seandainya ini bintang-bintang adalah Tuhanku, kalau kita terjemah bebaskan, seandainya bintang-bintang ini adalah Tuhan, maka bintang ini akan lenyap, dan saya tidak suka Tuhan yang lenyap. Kemudian tatkala itu falamma ra'al qamaru bazighan qala hadza rabbi, datanglah rembulan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini dia Tuhanku. Ya, ini dia Tuhanku. Kemudian falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Tapi tatkala bulan ini pun hilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau Rabbku, Tuhanku tidak memberiku petunjuk, sungguh aku termasuk orang yang sesat. Ya, kalau masih tetap menyembah yang seperti ini, bulan yang hilang, aku sesat kalau nggak diberi petunjuk oleh Allah. Maka tatkala melihat matahari, Nabi Ibrahim pun alaihissalam mengatakan, ini dia Tuhan. Ini lebih akbar, ini lebih besar. Namun tatkala matahari ini terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketahuilah Tuhan tidak seperti ini, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Di sini ya tadi sebagaimana yang saya bahas sekilas, bahwasanya ini bukan dalam rangka mencari Tuhan. Tapi ini adalah dalam rangka Nabi Ibrahim berusaha membuka otak para penyembah planet-planet itu, bahwasanya masa Tuhan seperti itu. Bahwasanya masa Tuhan seperti itu. Maka dari itu di dalam ayat yang lain ini Al-Imam Ibnu Katsir sangat tegas sekali ya menyatakan hal tersebut, bahwasanya itu bukan sedang dalam rangka pencarian Tuhan. Wa kaifa yajuzu ayyakuna Ibrahim nadhiran fi hadzal maqam, kata Imam Ibnu Katsir. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim dalam ayat tersebut, Al-An'am ayat 74 dan seterusnya yang tadi saya bacakan, 76 ya tadi. Tidak mungkin dalam keadaan itu Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, melihat-lihat mana Tuhan yang benar. Tidak, ya tidak mungkin. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Bahwasanya telah kami beri kepada Nabi Ibrahim itu petunjuk sebelumnya. Jadi Nabi Ibrahim sudah diberi petunjuk dari sebelumnya juga. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir pun membawakan ayat yang lain, ya. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang ummah. Ummah itu, kata para ulama, intinya adalah bahwa memiliki sifat-sifat kebaikan yang semuanya menyeluruh, bersatu ke dalam diri Nabi Ibrahim. Qanitan, senantiasa beribadah. Senantiasa beribadah, ya. Lillahi hanifa, kepada Allah dengan condong kepada tauhid, menjauhi syirik. Walam yakum minal musyrikin, dan belum pernah Nabi Ibrahim melakukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Belum pernah. Walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim belum pernah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah.
Dibawakan ayat lagi yang senada dengan itu, yang semakna dengan itu, yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim belum pernah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan juga teman-teman sekalian, tidak cukup sampai di sana, Al-Imam Ibnu Katsir pun membawakan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwasanya setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu secara makna umum adalah Islam, di atas petunjuk yang lurus Islam. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu Islam, hukum asalnya Islam. Yang mempengaruhi adalah kedua orang tuanya, gitu. Jadi Yahudi, Nasrani atau agama Majusi itu gara-gara orang tuanya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, maka yang paling layak kita sebut bahwa orang yang masih lurus di atas fitrahnya ketika masih kecil adalah Nabi Ibrahim. Setelahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari berbagai macam penyimpangan akidah. Itu para nabi seperti itu, ya. Maka Nabi Ibrahim tidak ada mencari Tuhan. Yang ada adalah beliau sedang berusaha membuka akal para penyembah planet-planet itu. Nah, ini penting untuk disebutkan dan saya rujuk ini adalah sebagai penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, ya. Kemudian tadi juga saya sebutkan bahwa itu pun sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, ya. Syekh As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Baik, dan juga ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya. Baik. Teman-teman sekalian, di sana itulah salah satu dakwah Nabi Ibrahim kepada keluarga, kemudian kepada masyarakat yang ada sekitarnya dengan cara seperti itu terkait dengan ketuhanan. Kenapa? Karena memang beliau menghadapi suatu kaum yang belum beriman. Dan tadi saya katakan bahwasanya ketika itu nggak ada orang yang beriman. Jadi setelahnya selesai dakwah Nabi Nuh dahulu, kemudian dibenamkan dengan banjir yang sangat luas. Seluruh bumi ditutupi oleh banjir. Maka ketika itu wallahu alam saya belum menemukan, ya, bagaimana kalau sejarahnya kaumnya Nabi Ibrahim kenapa menyimpang lagi dari kebenaran, dari agama yang benar. Yang jelas di sini teman-teman sekalian, maka Nabi Ibrahim pun menghadapi kaum yang betul-betul menyekutukan Allah. Ada yang nyembah Tuhan, ada yang nyembah berhala, nyembah benda-benda langit, kemudian nanti nyembah ada yang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Baik, di sini Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut surat Al-An'am, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir pun membawakan ayat yang lain yang mana ayat tersebut lebih menyebutkan secara rinci bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, ya. Bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, yakni surat Maryam. Membawakan surat Maryam ayat 41 sampai 50. Ini penting, ya. Kan kalau tadi dalam surat Al-An'am itu Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya, tapi secara dalam satu ayat ini isyarat saja. Nah, rincinya ada di surat Maryam ayat 41, gimana Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya. Ini penting, bagaimana para nabi ketika mendakwahi bapaknya, yang mana bapaknya ini berlainan keyakinan, beda agama, ya, penyembah berhala. Bahkan dialah bapaknya Nabi Ibrahim inilah yang membuat patung-patung ketika itu. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi, langsung kita bagaimana tatkala Nabi Ibrahim berdakwah. Idh qala li abihi, ya, ayat 42-nya. Tatkala berkata Nabi Ibrahim itu kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati, ini kata-kata lembut. Nah, di sini kenapa saya tekankan bahwa ini penting, bagaimana cara mendakwahi bapak sendiri atau orang yang dia kasih di keluarga, sementara keluarganya itu betul-betul sesat. Bahkan bukan hanya sesat di sini, ya, tapi benar kafir. Sesatnya kesesatan adalah kekufuran. Bapaknya adalah orang kafir, tapi Nabi Ibrahim menggunakan bahasa yang lemah lembut. Ya abati, ini bukan ya abi dalam bahasa Arab, abi gitu kan. Biasa kita sering ada orang anak manggil bapaknya abi, itu bahasa Arab. Tapi yang lebih halus lagi, yang memang jarang digunakan saking halusnya adalah ya abati, wahai ayahanda kalau bahasa Indonesia. Kalau seandainya ada yang lebih halus dari ayahanda dalam bahasa Indonesia, ya itulah yang halus itu yang dimaksud, gitu ya. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat?
dan tidak akan la yugni anka syai'a, tidak akan memberikan kecukupan bagimu. Ya abati, wa ya ayahanda, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, maka aku akan membimbingmu kepada jalan yang lurus. Jadi Bapak, aku datang, ada ilmu datang kepadaku, wahyu maksudnya dari Allah tentang Islam. Memang seorang ayah itu tentu dalam pengalaman hidup, ilmu-ilmu yang lain tentu lebih berilmu. Ya, tentu lebih. Ini ketika Nabi Ibrahim masih kecil. Ini umur-umur remaja gitu ya. Umur remaja ketika mendakwahi bapaknya ini, beliau mengatakan Nabi Ibrahim bahwa datang kepadaku sebagian ilmu yang gak datang kepadamu. Ini mah wahyu. Engkau Bapak lebih tahu masalah membuat patung gitu ya. Masalah mencari uang atau kerja dan sebagainya, pengalaman hidup, tentu Bapak lebih tahu, lebih berilmu. Tapi ada ilmu nih, sebagian ilmu yang datang kepadaku enggak datang padamu. Ikuti aku, maka aku akan beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai ayahanda, la ta'budis syaitan, jangan kau sembah setan. Nah, yang disembah oleh bapaknya kan patung. Penyembah berhala atau orang-orang musyrik, orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, itu kan mereka membenci setan. Nah, bahkan sama para penyembah berhala juga benci kalau setan, gak mau menyembah setan. Kecuali ada sebagian oknum kan, para penyembah setan itu ada satanis gitu. Itu jarang sekali dianggap sesat oleh orang kafir juga itu sebenarnya. Nah, mereka nggak mau orang Nasrani, orang Kristen, orang Yahudi nyembah setan itu nggak mau. Setan itu ya sesuatu kejahatan yang mereka berusaha jauhi. Tapi Nabi Ibrahim bilang, la ta'budi syaitan, jangan kau menyembah setan. Kenapa? Kata para ulama, karena segala sesuatu yang disembah selain Allah itu ujung-ujungnya nyembah setan. Ya, jadi yang mengajarkan kesyirikan itu setan. Meskipun apapun perbuatan syiriknya, mau nyembah berhala, Siddhartha Gautama, mau menyembah salib, mau menyembah nabi, nyembah wali, ya, itu tetap hakikatnya nyembah setan, karena yang memerintahkan, mengajak, menjerumuskan kepada penyembahan kepada setan, kepada selain Allah, baik itu kepada para nabi seperti orang-orang Kristen itu ya, nyembah Nabi Isa, baik kepada para wali, baik kepada nyembah para malaikat. Orang jahiliyah kan nyembah malaikat sebagiannya. Nah, itu sebenarnya menyembah setan. Betul, nabi-nabinya itu nggak berdosa, para walinya yang benar-benar wali nggak berdosa, malaikat nggak berdosa ketika disembah. Karena mereka tidak memerintahkan umat manusia menyembah mereka. Ya, yang dosa adalah yang menyembahnya. Baik. La ta'budi syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya setan kana lirrahmani asiyya, itu menentang terhadap Ar-Rahman, kepada Allah. Ya abati inni akhafu ayyamassaka azab. Ya wahai ayahanda, aku khawatir azab, siksa akan menyentuhmu. Ayyamassaka itu menyentuh. Jadi ini cara yang halus. Jadi Nabi Ibrahim enggak menyebutkan, misalkan kalau dalam bahasa kita, aku khawatir Bapak engkau ditimpa petaka, misalkan engkau kualat Pak, enggak gitu. Tapi dengan cara ayyamassaka azab, engkau tersentuh oleh azab Allah. Azab Allah. Minar Rahman, dari Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih, Penyayang. Biasanya kan kalau di azab itu ya, ayat-ayat azab diiringi dengan nama atau sifat Allah yang menunjukkan kemurkaan. Tapi ini Nabi Ibrahim mengatakan, aku khawatir engkau akan tersentuh oleh azab dari Tuhan Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa? Untuk memberikan harapan kepada bapaknya, Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kembali kepada Allah. Seperti itu ya, Masya Allah. Ini betapa lembutnya Nabi Ibrahim. Ya abati ini qad ja'ani minal, dan seterusnya. Afwan. Ya abati inni akhafu ayyamassakakum, qala araghibun, dijawab oleh bapaknya. Bapaknya menjawab, araghibun anta ya Ibrahim. Apakah engkau benci wahai Ibrahim? An alihati, terhadap Tuhan-Tuhanku. La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Apabila engkau tidak berhenti, sungguh aku akan melempar engkau. Tinggalkanlah aku, kata bapaknya. Jadi diancam oleh bapaknya, kalau engkau nggak berhenti wahai Ibrahim, aku lempar engkau. Jadi lemparan yang betul-betul membahayakan. Kalau warjumni itu ya dengan batu gitu ya. Ada di syariat kita ada hukum rajam gitu ya. Hukum rajam itu dilempar sampai mati. Dilempar batu sekepalan tangan sampai meninggal, itu yang dirajam itu. Nah, ini yang mengatakan rajam ini
seorang bapak kepada anaknya dalam rangka menakut-nakuti dalam kisah Nabi Ibrahim ini. Kata bapaknya, pergi engkau Ibrahim, kalau enggak saya lempar, saya rajam. Bahaya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim salamun alaik, kembali membalas dengan lemah lembut, kesejahteraan bagi engkau wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan memintakan ampun bagi engkau kepada Rabbku. Dan terus ya, itu Masya Allah Nabi Ibrahim seperti itu, sangat-sangat memiliki halim, sifat yang halim. Jadi beliau itu sangat penyayang, sabar dan penyayang. Kemudian itu teman-teman sekalian adalah tatkala Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya. Dan juga tadi kan dikatakan bahwa kepada kaumnya, ada sebagian kaumnya itu yang menyembah bintang-bintang di langit. Ketika bapaknya dan juga kaumnya, masyarakat yang udah nggak bisa lagi didakwahi, bahkan di sini bapaknya juga mengancam akan membunuh, melempar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kaumnya tadi ketika didakwahi ternyata nggak sadar-sadar, dan nanti juga Nabi Ibrahim mendakwahi kaumnya yang menyembah berhala, itu sampai dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Maka ketika itu Nabi Ibrahim sudah tidak bisa dakwah. Jadi di sana menjadi patokan bahwasanya sudah tidak bisa lagi dakwah di sana. Maka apa yang terjadi? Syariat apa yang dilakukan? Hijrah, pindah ke daerah lain. Jadi apabila di suatu tempat kita sudah tidak bisa berdakwah, bahkan berbahaya, kita nggak bisa melaksanakan syariat Islam dengan tenang, maka ketika itu disyariatkan kita pindah ke tempat lain yang di tempat itu kita lebih bisa leluasa untuk menyembah Allah. Maka Nabi Ibrahim pun seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di sini dalam surat Maryam, perkataan Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Maka aku, kata Ibrahim, akan meninggalkan kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain dari Allah. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiya. Tetap Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar tidak menjadi orang yang menderita, ya. Teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum. Di sini Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya, meninggalkan ayahnya, dan di sana juga ibunya masih ada. Kemudian nanti karena waktu, ternyata waktu udah berlalu dengan cepat ya. Nanti Nabi Ibrahim pun berdakwah kembali kepada kaumnya yang lain yang mana di sana menyembah berhala, dan Nabi Ibrahim menghancurkan sebagian patung mereka yang kecil dan ditinggalkan satu. Sama itu pun dalam rangka untuk membuka akal sehat mereka. Ya, nanti kan ditanya, Nabi Ibrahim kemudian ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung yang kecil ini? Kata Nabi Ibrahim, lihat, tanya saja kepada patung yang besar ini. Karena Nabi Ibrahim sisakan satu. Dalam rangka apa? Ingkanu yang tikun. Apabila si patung-patung yang kecil itu bisa bicara, tanya saja patung yang kecil tersebut. Baik. Nah, ini dalam rangka, teman-teman sekalian, dalam rangka untuk apa? Nanti mereka yang para penyembah patung ini, mereka akan ketakutan, akan merasa malu ya, akan sangat merasa malu ketika itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 70. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ketika Nabi Ibrahim ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung kecil itu oleh masyarakatnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang menghancurkan patung-patung kecil itu adalah yang paling besar ini. Maka tanyalah oleh kalian patung besar ini. Fas'aluhum tanyalah patung-patung kecil itu in kanu yantiqun, apabila mereka bisa bicara. Jadi ini istilah ya, metode dalam mendebat. Jadi kalau terjemahkan secara letterlek kadang ada menjadi salah sangka ya, seolah-olah Nabi Ibrahim berbohong secara total. Kan mana mungkin kan jelas Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung kecil itu. Ketika ditanya, Nabi Ibrahim malah mengatakan tuh yang melakukan adalah patung besar gitu kan. Secara letterlek terjemahannya seperti itu. Padahal ini kalau dalam gaya bahasa Arab ini sebagai uslub munadharah. Jadi bagaimana metode agar orang itu bisa berpikir.
para penyembah patung-patung itu dipinta oleh Nabi Ibrahim tanya kepada patung-patung yang kecil yang hancur itu, bahwasanya yang menghancurkan mereka itu yang gedenya, kalau seandainya patung tersebut bisa bicara. Nah, kalau nggak bisa bicara, kenapa kalian menyembahnya? Jadi gitu. Kalau emang nggak bisa bicara, udah nggak usah tanya, deh, emang nggak mungkin gitu. Nggak mungkin bisa ditanya karena mereka nggak bisa bicara. Lantas kalau gitu, kenapa kalian sembah? Nah, ketika itu benar, ternyata kaum penyembah berhala tersebut merasa bodoh gitu ya. Apa yang mereka lakukan benar-benar mulai tersadarkan. Maka Allah berfirman, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun. Mereka pun akhirnya sampai seperti itu, nukisu ala ru'usihim, seolah-olah kepala mereka itu balik lagi gitu ya. Saking apa? Saking malunya. Oh iya benar kok, kenapa kita menyembah seperti ini? Tetapi teman-teman sekalian, ketika orang-orang kafir atau orang-orang sesat itu diberi penjelasan dan dibuka akal sehat mereka, kita sadarkan, ada sebagian orang-orang sesat itu tidak mau menerima kebenaran. Nah, agar tidak terlalu malu, mereka menggunakan aksi premanisme ketika sudah tidak kuat lagi berhujah. Ternyata ini terjadi dari sejak zaman dahulu. Bahkan di sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, ketika mereka sudah nyadar bahwa yang mereka lakukan berupa menyembah patung-patung itu nggak benar, nggak masuk akal, maka pembesar mereka di antara para tokoh mereka mengatakan, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan harrikuhu, bakar saja Ibrahim itu. Ketika mereka udah kalah dalam berhujjah, berargumen, maka yang mereka lakukan senjata terakhirnya adalah premanisme, bahasa kitanya. Harriku, bakar saja udah Nabi Ibrahim. Wansuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Nah, dari sini juga mulai kebodohan mereka semakin Allah perlihatkan dengan mengatakan wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, kata tokoh mereka. Tuhan kok ditolong? Bukankah kita minta tolong kepada Tuhan, tapi ini mereka malah mengatakan tolong Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin. Nah, seperti itu. Maka ini menunjukkan Allah perlihatkan kebodohan mereka, ya, kesesatan mereka dan sebagainya. Maka terjadilah pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu ya dibakar dengan betul api yang sangat besar. Sampai ketika itu sebagian ulama mengisahkan bahwa saking besarnya itu orang-orang ketika itu bingung gimana cara memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Akhirnya ada sebagian orang yang mengusulkan kita bikin semacam ketapel raksasa gitu ya, ketapel raksasa untuk ngelemparin orang agar langsung masuk ke tengahnya, jangan di pinggirnya. Karena sangat besar. Bagaimana tidak besar? Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat-riwayat bahwa seluruh masyarakat, karena tidak ada yang beriman kecuali Nabi Ibrahim, ketika itu berbondong-bondong ngumpulin kayu bakar. Satu kota, satu negeri itu ngumpulin. Bahkan kalau ada orang yang sakit, orang musyrik yang sakit itu, sampai pesan kepada pembantunya, ini tolong bawakan kayu bakar ini, saya juga ingin berperan gitu. Mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Sampai seperti itu. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Ibrahim, qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim, ya, bahwasanya kami katakan wahai api, kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau bardan wa salama, sejuk dan juga keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nah, teman-teman sekalian, ini kaum Nabi Ibrahim yang lain, penyembah berhala. Nanti setelah itu Nabi Ibrahim pun mulai berdakwah kepada penguasa yang menguasai negeri ketika itu, yakni Raja Namrud, yang Allah ketika itu qadarullah, ya, Allah takdirkan Nabi Ibrahim hidup di suatu zaman yang penguasanya itu Raja Namrud. Dia penguasa dunia. Jadi sekarang kan negara mana yang superpower itu nggak menguasai dunia seluruhnya kan? Bahkan masih rebutan dengan negara yang lain juga yang superpower. Nah, kalau dulu ini Namrud ini. Nah, karena memang kekuasaannya sangat luar biasa, Al-Imam Ibnu Katsir pun membawakan riwayat penjelasan para ulama bahwa Namrud ini memiliki umur yang panjang. Berkuasanya sekitar 400 tahun. Ya, Masya Allah, 400 tahun dalam menguasai bumi. Tentu
Kalau Allah tidak memberikan hidayah, ya sombong. Dan akhirnya emang dia mengaku sebagai Tuhan. Ya, maka ketika itulah akan terjadi dialog tatkala Nabi Ibrahim berhujjah, ya, berdialog dengan dia terkait dengan masalah ketuhanan. Baik, teman-teman sekalian, azani Allah wa iyyakum. Setelah dialog-dialog itu, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka. Sebagaimana yang tadi saya katakan ya, bahwasanya akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tidak bisa mendakwahi keluarganya, kemudian juga tidak bisa mendakwahi kaumnya, bahkan sana penguasa ketika itu tidak bisa, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka. Dan ketika itu Nabi Ibrahim masih sendiri, bujangan, ya. Karena nanti ada kisah tersendiri tatkala Nabi Ibrahim pergi ke daerah Syam, hijrah ke daerah Syam. Asalnya dari Babylon, di sekitar daerah Babil. Babil itu Babilonia, daerah Irak. Ya, yang ketika itu bukan Arab. Nabi Ibrahim itu bukan Arab, bukan orang Arab. Ya. Nah, Babilonia dari sini Nabi Ibrahim pergi ke Suriah, daerah perbatasan Syam sana, Suriah dan Syam, antara Syam dan Turki. Nah, di sana teman-teman baru Nabi Ibrahim mulai membangun keluarga. Jadi sebelumnya ini sendiri banget. Nabi Ibrahim tadi dakwah-dakwah yang tadi itu dalam keadaan sendiri. Tapi ketika itulah tatkala yang beliau bawa adalah dakwah tauhid dan beliau hanya bersandar kepada Allah, maka fatuba lil ghuraba. Kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah bagi orang-orang yang terasing itu. Siapa orang-orang ghuraba itu ya Rasulullah, kata para sahabat ketika mendengar hadis tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yakni mereka adalah orang-orang yang memberikan atau berbuat perbaikan. Yuslihun, ya, dalam riwayat cara bacanya seperti itu. Yuslihuna, orang-orang yang membuat suatu perbaikan idza fasadan nas, tatkala manusia rusak semuanya. Nah, berbahagia kata Rasulullah, lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Nah, Nabi Ibrahim akhirnya meninggalkan mereka. Teman-teman, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, meninggalkan orang tua, meninggalkan negeri itu berat bagi seorang. Maka kenang-kenangan ketika masih kecil, ketika dengan keluarga itu ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Karena memang sudah tidak bisa lagi hidup di sana, beribadah dengan tenang. Bahkan diancam mau dibunuh. Bahkan sempat terjadi usaha pembunuhan dengan melemparkan ke dalam api. Ya. Adapun dari dialog dengan Raja Namrud tadi, Raja Namrud tidak melakukan apa-apa kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena beliau, sebagian ulama menjelaskan bahwa karena Raja Namrud tentu mendengar kabar bahwa Nabi Ibrahim pernah selamat dari pembakaran. Jadi ketika dialog, emang dialog dengan Raja Namrud, yang akhirnya Raja Namrud pun akhirnya tetap tidak mau beriman. Akhirnya Allah memberikan azab dengan masuknya nyamuk ke dalam hidungnya, sakit-sakitan berapa lama itu sampai akhirnya meninggal. Sebagian ulama mengatakan 400 tahun, ada yang mengatakan 40, intinya lama sampai mati gara-gara ada nyamuk masuk nyamuk. Ya, nyamuk ya, di makhluk yang sangat kecil, ya, tapi bisa menghancurkan raja yang sombong itu. Baik, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, Namrud nggak melakukan apa-apa. Karena apa? Karena tahu Nabi Ibrahim tentu kabar tentang selamatnya dari pembakaran tentu akan tersebar ya ketika itu. Baik, maka Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang maknanya bersabda, yang maknanya man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min, atau innaka lan takru syai'an lillah illa awadahullahu khairan minhu. Bahwasanya engkau atau barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nabi Ibrahim meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya dan sebagainya. Akhirnya apa? Kata Allah dalam surat Maryam, ya, ketika menjelaskan tadi Nabi Ibrahim menjelaskan tatkala Allah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, kaumnya, keluarga dan juga kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin. Kelewat ya ininya ayatnya.
dalam ayat 50 Allah berfirman surat Maryam, "Falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya." Dan tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, keluarga dan kaumnya yang belum beriman itu, dan apa-apa yang mereka sembah selain dari Allah, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, maka kami anugerahi Nabi Ibrahim itu Ishaq dan Yaqub. Ya. Jadi setelahnya meninggalkan keluarga, maka Allah ganti dengan keluarga yang lebih baik. Anaknya maksudnya. Ishak, Yakub itu anaknya Nabi Ibrahim dari Sarah. Setelahnya anaknya Ismail yang bernama Ismail. Dan ini prosesnya lama. Sampai puluhan tahun Nabi Ibrahim belum punya anak. Akhirnya dapat Ismail. Nanti dari Sarah juga Allah anugerahi anak Ishak dan Yakub. Dan anak-anaknya ini Nabi semuanya. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ini Nabi semuanya. Setelahnya Nabi Ibrahim meninggalkan sesuatu karena Allah. Meninggalkan orang tua, keluarga, dan sebagainya, kampung halaman, itu kan gak enak bagi orang yang betah di kampung halamannya. Gak enak, sangat menyedihkan. Tapi kalau karena Allah, Allah ganti. Maka Allah anugerahkan keluarga lain yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keluarga sebaik-baik keluarga. Nabi Ismail, itu anaknya Nabi Ibrahim dari Hajar, alaihi wassalam. Dari Nabi Ismail ini nanti akan ada Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Ismail itu. Kemudian Ishak dan Yakub. Yakub ini, dari Yakub ini Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Makanya sebut Bani Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Israel itu bahasa dahulu, bahasa di zaman Nabi Yakub, yang artinya Israel itu adalah Abdullah, bahasa Arabnya, yakni hamba Tuhan, hamba Allah. Nah, Bani artinya keturunan. Bani Israel artinya adalah Bani Yakub, artinya adalah keturunan Nabi Yakub. Bani Israel ini adalah suatu kaum, suatu umat yang mana setiap kali satu nabi yang membimbing mereka meninggal diganti dengan nabi yang lain. Jadi gitu, kekhususan Bani Israel nih, kaum Bani Israel. Arab itu beda, Bani Israel itu bangsa yang beda, Arab beda, orang Sunda juga beda gitu kan, orang Eropa beda. Nah, kalau Bani Israel, bangsa Bani Israel ini selalu dibimbing oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'na, bahwasanya tiap kali nabi di kaum Bani Israel itu meninggal diganti dengan nabi yang lain yang akan membimbing Bani Israel. Terus seperti itu. Itu keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Yakub, di antara anaknya itu para nabi, sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam dari kalangan Bani Israel itu Nabi Isa kan, itu nabi juga, masya Allah. Itu asalnya Nabi Ibrahim, ujungnya itu ke atasnya itu. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi. Kalau Nabi Nuh kan dan Nabi Adam disebut Abul Bashar, bapaknya umat manusia. Tapi kalau Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari anaknya Nabi Ibrahim ini turun para nabi, ya, para nabi yang masya Allah luar biasa. Itu buah apa? Buah perjuangan beliau mendakwahkan tauhid. Allah angkat dia. Di zaman Nabi Ibrahim kan gak ada yang beriman ketika itu. Ya, gak ada yang beriman kecuali nanti istrinya. Dia berdakwah kepada bapaknya, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, gak ada yang beriman. Yang beriman istrinya nanti. Dan juga Nabi Lut mengikuti Nabi Ibrahim. Ya. Tapi beriman dalam artian suatu kaum itu tidak. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Maka dakwah kita, teman-teman sekalian, dakwah tauhid, kalau kita benar-benar ikhlas karena Allah, meskipun taruhlah selama dakwah hidup kita gak ada satupun yang mengikuti kita, dakwah tauhid kita, seandainya ya, maka pasti Allah akan tetap menjadikan kita adalah orang yang mendapatkan pahala generasi selanjutnya, yang mana mereka mendapatkan dakwah dari kita. Atau misalkan melalui keturunan kita, atau melalui murid kita, dan sebagainya. Atau melalui teman kita yang pernah kita ajak untuk ikut pengajian sunnah, kemudian dia pun akhirnya menjadi orang ustadz misalkan, atau jadi ulama, atau mungkin dia punya anak, nanti punya anaknya itu jadi ulama, yang mana bapaknya ini tadinya kita ajak untuk ikut kajian sunnah awalnya gitu ya, ngalir kepada kita. Meskipun kita tidak melihat itu semua, seandainya tidak seperti itu, maka tetap Allah subhanahu wa ta'ala akan menyejukkan pandangan kita dengan pahala yang berlimpah. Pahala dan yang berlimpah hasil dari dakwah kita. Oleh karena itu, masya Allah,
siapa yang mendakwahkan tauhid atau siapapun orang yang membantu dakwah tauhid, insya Allah tidak akan disia-siakan hidupnya. Insya Allah tidak akan disia-siakan hidupnya. Segala perjuangan, pengorbanan yang kita kerahkan, yang kita korbankan, itu akan Allah ganti dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah sekelumit dari kisah dakwahnya Nabi Ibrahim dan faidah dakwah beliau dan perjuangan dakwah beliau tentang dakwah ketika mendakwahkan tauhid demi untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan juga selanjutnya demi untuk membuat suatu perubahan ketika melihat ada umat yang betul-betul terbenam dalam penyimpangan yang sangat mengerikan itu ya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan kata atau beberapa kesalahan dalam penyampaian. Tentu itu bukan kesengajaan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.